Ayo, muka kalian saat ini lagi gimana? Senyum-senyum kah? Ini IHSG kita mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini IHSG kita mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya, hingga plus 2,07%. Ini bisa dibilang suatu kenaikan yang apa sangat besar ya, yang kita jarang temukan ya. Soalnya kalau kita lihat di sini jarang banget IHSG kita mengalami kenaikan hingga 2%. Terakhir kali kita menemukan kenaikan sebesar ini tuh waktu di awal Februari ya. Awal Februari ini kita IHSG kita sempat mengalami koreksi yang sangat dalam dan IHSG kita naik hingga 3,5% ya. Oke, kita akan analisa saja sekarang untuk pergerakan IHSG ke depannya ya. Nah, jadi kalau kalian nonton video saya sebelumnya dan juga beberapa video saya sebelumnya yang waktu saya analisa IHSG, mungkin saya akan cantumkan di bagian kanan atas. IHSG ini kemungkinan ada dua senario ya, di antara dia turun, naik, terus dia pas turun lagi dia tertahan di level support minornya, yaitu penurunan dia yang di sini, atau dia akan mengalami penurunan lebih dalam tetapi menunjukkan divergence dari pergerakan MACD-nya ya. Nah, jadi dari pergerakan kemarin ya sebenarnya kita ketahui bahwa IHSG kita kan sempat turun di level yang mirip ya di sebelum-sebelumnya atau bahkan lebih rendah dikit ya. Dan tapi kita lihat bahwa dari MACD-nya mengalami kenaikan, ada tanda-tanda divergence dan ini pun menjadi tahap awal ya yang seperti saya sebutkan untuk kalian mungkin bisa mulai nyicil beli beberapa emiten yang sesuai dengan kriteria kalian, saham-saham yang kalian mau invest atau beli sesuai dengan level support dan resistennya ya. Nah, kemarin tuh saya bahas BBRI soalnya pergerakan IHSG sama BBRI ini cukup mirip soalnya dua-duanya sudah mendekati level supportnya ya. Jadi menurut saya nggak terlalu salah untuk kalian beli BBRI ya. Dan ternyata BBRI hari ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya. Nggak hanya BBRI, BBCA pun juga mengalami kenaikan luar biasa. Nah, saya akan bahas pergerakan BBCA ya untuk hari ini. Nah, jadi kedepannya gimana nih IHSG kita? Kita lihat bahwa IHSG kita sudah naik hingga 2,07%. Ini bisa dibilang ya, ini bullish candle banget ya. Ini mirip seperti White Marubozu ya, White Marubozu candle. Naik sangat pesat. Bahkan dia dengan post marketnya pun terus mengalami kenaikan ya IHSG kita ya. Jadi ini cukup luar biasa. Nah, tapi yang perlu kalian ingat itu adalah level resistennya, yaitu di 6070 lagi ya. Seperti yang pergerakan sebelumnya, IHSG kita pernah nembus level resistennya tetapi gagal bertahan ya, sehingga dia terkoreksi bahkan lebih dalam lagi ya. Jadi itu yang kalian perlu antisipasi ya untuk pergerakan IHSG. Walaupun ini dari MACD-nya ini sudah menunjukkan divergence ya. Divergence itu biasanya menunjukkan tanda-tanda reversal dari pergerakan suatu tren yang awalnya kalau kita lihat ini adalah downtrend. Tetapi kalian tetap harus waspada kalau misalkan dari pergerakan harga IHSG-nya dia tidak bisa bertahan di atas level support ini ya. Misalkan dia udah tembus menjadi level support terus dia tidak bisa bertahan di atas level support ini, itu membuka ruang IHSG untuk mengalami pelemahan kembali ya. Nah, harapannya sih kita lihat ya bahwa dia sudah sempat ngetes level resistennya dan saat ini dia turun lebih dalam dan mau naik kembali ya. Kemungkinan besar akan ngetes level resistennya kembali. Harapannya mungkin untuk kali ini IHSG bisa bertahan di atas level resistennya ya. Walaupun sebenarnya ini kan IHSG kita kan lagi di pertengahan tahun ya, biasanya tuh pertengahan tahun tuh IHSG cukup loyo ya, jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu kendala dari untuk pergerakan IHSG-nya ya untuk mengalami rally ya. Ya harapannya sih mungkin untuk naik terus tertahan lah berkonsolidasi di zona yang agak atasannya ya, itu yang harapan realitas harapan yang cukup realistis untuk pergerakan IHSG ya, soalnya masih pertengahan bulan. Kalau di akhir tahun mungkin ada window dressing, baru mungkin kita bisa mengharapkan IHSG bisa melanjutkan rally ya. Oke, nah ini mungkin saya zoomin aja dari per 4 jamnya ya. Jadi
Seperti di video saya sebelumnya ya, saya udah jelaskan bahwa dari 4 jamnya pun ini sudah menunjukkan divergence, dia turun ke sini terus dia turun lebih dalam. Tetapi histogramnya itu bahkan sangat kecil dari sini ya, -2 doang, dari awalnya -24, garisnya pun sudah menunjukkan divergence. Terus waktu itu kita lihat bahwa stokastik dari IHSG-nya pun juga di level yang sangat oversold. Jadi menurut saya nggak ada salahnya untuk kalian melakukan pembelian kemarin ya. Dan hari ini pun kita bisa lihat hampir semua atau beberapa emiten secara mayoritas mengalami kenaikan yang cukup pesat. Oke, jadi untuk IHSG secara kesimpulan menurut saya ya kita bolehlah optimis ya, tapi yang kita perlu pantau adalah dari pergerakan harga IHSG ya. Target selanjutnya menurut saya itu di resistennya di 6060-an kembali, dan IHSG harus bisa berhasil bertahan di atas level resisten ini ya untuk mengkonfirmasi IHSG benar-benar sudah berhenti turun. Oke, jadi untuk IHSG sekian. Selanjutnya saya akan bahas BBCA ya. Nah, jadi untuk BBCA ini kalau menurut saya ya dia sebenarnya ada tanda-tanda divergence, tapi di salah satu indikatornya aja ya. Jadi kalau beda sama BBRI ya, kalau BBRI kan kita lihat waktu itu MACD dan juga Money Flow Index yang menunjukkan divergence, tapi ini sebenarnya biasanya ini hanya menunjukkan dari pergerakan MACD-nya ya divergence ya. Nah, kita lihat di sini dari awalnya dia -194, terus jadi sini -111. Terus ini garisnya pun juga belum menunjukkan divergence, baru secara histogramnya aja. Walaupun kita lihat bahwa saat harganya terus mengalami penurunan, ini sebenarnya money flow index-nya cukup tertahan ya, walaupun secara nominal dia tetap mengalami penurunan ya. Dan kita lihat di sini BBCA sekarang sudah nembus level resistennya kembali di 31.175. Dan dengan post marketnya pun BBCA loncat ya, maksudnya dia kan tadi kalau saya lihat dia sempat turun dikit lagi, tetapi pada post marketnya dia loncat lagi ya, jadi di penutupan di di 31.525 ya. Nah itu jadi mungkin menjadi tanda-tanda awal ya, mungkin BBCA bisa bertahan di level atas support ini ya. Nah, jadi untuk per 4 jamnya nih ya, nah ini yang saya ingin jelaskan ya. Jadi beda sama BBRI ya. Nah, kita lihat bahwa saat BBCA mengalami penurunan lebih dalam ya, jadi pattern-nya mirip dari pergerakan harganya. Jadi dari sini terus ya turun lebih dalam. Kita lihat bahwa dari MACD-nya punya dari awalnya dia -76, ini turun lebih dalam tapi hanya -21 ya. -76 terus -21, garisnya pun sudah menunjukkan divergence, histogramnya pun sudah menunjukkan divergence. Jadi menurut saya ini juga a good entry ya untuk BBCA sebenarnya. Kemarin kita juga ketahui bahwa BBCA harga saat di sini pun sudah juga mendekati level supportnya, jadi menurut saya nggak terlalu salah untuk kalian melakukan entry di BBCA ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini sebenarnya dia harganya cukup jauh ya dibanding level supportnya, dibanding kalau kita analisa BBRI kemarin ya. Tapi hari ini bahkan BBCA mengalami kenaikan yang lebih besar ya, lebih pesat secara persentase dibandingkan BBRI ya. Nah, ini dari MACD-nya menunjukkan divergence, tapi kalau dari money flow index-nya sebenarnya dia enggak ya. Dari awalnya dia di level yang ini ya, yaitu di sekitar 50, dia terjun lebih dalam, bahkan money flow index-nya justru emang mengalami penurunan lebih dalam ya. Jadi kita di sini dia turun lebih dalam, harganya turun lebih dalam, money flow index-nya pun juga turun lebih dalam ya. Jadi hanya MACD yang sebenarnya menjadi indikasi BBCA mau mengalami kenaikan ya. Nah, karena itu kalau kemarin tuh saya nggak terlalu pede sama BBCA, walaupun sebenarnya BBCA ini kan market cap yang luar biasa ya, bisa dibilang market cap terbesar di Bursa Efek. Kita lihat bahwa IHSG-nya ada tanda-tanda mau naik, kemungkinan besar menurut saya juga BBCA akan mengalami kenaikan, dan ternyata benar juga ya. Jadi ya kalau kalian pilih BBRI atau BBCA ya dua-duanya menang lah ya untuk hari ini. Oke, jadi untuk BBCA sekian, dan selanjutnya saya akan bahas ASI ya, Astra International. Soalnya belakangan ini ASI ini mengalami penurunan terus ya, dan hari ini pun walaupun IHSG kita naik cukup pesat ya, ya lumayan sih ya ASI ya, naik 3,45 ya, ini kan buat saham blue chip market cap besar ya, ini sebenarnya cukup besar lah ya. Tapi kita lihat bahwa ASI ini sudah mengalami penurunan cukup besar ya, bahkan kalau kita lihat di sini sudah nembus level supportnya di 5.425 ya, dan ini saat ini pun juga sudah mendekati di level support selanjutnya di 4.850 ya. Nah, jadi ini saya mau jelaskan ya untuk pergerakan ASI ya. Menurut saya ASI ini juga sebenarnya mirip seperti BBRI dan juga pergerakan BBCA ya. Nah, kita lihat di sini.
saat harganya mengalami penurunan lebih dalam ya, dia menyentuh level support di sini, terus dia jebol level supportnya dan mengalami penurunan lebih dalam secara overall, kita lihat bahwa histogramnya terus mengalami kenaikan ya. Walaupun ini pada di sini saat dia turun lebih dalam nih, histogramnya sebenarnya mengalami penurunan lebih dalam ya secara di sininya, tetapi dari jangka panjangnya pun kita lihat di sini ya, garisnya pun mengalami divergence ya. Dari sini harganya dia turun lebih dalam, tetapi garisnya pun dari sini dia masih lebih atas ya. Ini ada divergence, harga turun, tapi garis MACD-nya mengalami kenaikan. Dan dari histogramnya pun secara overall tren dia menunjukkan kenaikan ya. Jadi menurut saya mungkin ASI juga ada potensi ya untuk berhenti turun ya. Kalau misalkan kita antisipasi IHSG-nya berhenti turun, mungkin ASI yaitu salah satu saham blue chip dengan market cap besar mungkin juga akan terdongkrak harganya ya untuk berhenti turun dan mengalami kenaikan juga ya. Soalnya dari MACD-nya sudah menunjukkan tanda-tanda divergence ya. Walaupun sebenarnya dari money flow index sebenarnya ini tidak terlalu menunjukkan divergence ya. Kita lihat di sini dia di 23, terus di sini pun 25. Naik dikit tetapi hanya sangat dikit ya, dari 23 ke 25. Jadi menurut saya hanya bisa diandalkan dari pergerakan MACD-nya ya untuk mengantisipasi ASI akan berhenti turun. Nah, terus kita juga bisa lihat di sini. Nah, jadi kalau untuk ASI ini dari 4 jamnya ini lebih mirip ke BBRI ya. Kalau per day-nya dia sama kayak BBCA, nggak terlalu menunjukkan, tetapi dari 4 jamnya ini menunjukkan divergence ya. Kita lihat di sini. Dari harganya dia turun lebih dalam ini minus 22, terus di sini kita lihat bahwa ini minus 21 ya. Naik dikit ya dari minus 22 ke minus 21, tapi kita ketahui bahwa harganya ini turunnya cukup drastis ya, tapi MACD-nya justru tertahan atau bahkan membaik lebih dikit ya. Jadi kalau menurut saya ini juga tanda awal yang cukup baik untuk ASI mungkin berhenti turun. Dan kita juga lihat di sini saat harganya dia terus mengalami penurunan, money flow index-nya justru naik ya dari 4 jam akhir-akhir 4 jamnya ya. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin ASI seperti BBRI dan juga BCA mungkin akan mengalami pemberhentian dari pergerakan penurunannya ya. Walaupun yang kalian perlu antisipasi adalah ASI ini harus berhasil naik terus, yang paling bagusnya tuh terus di atas garis MA20-nya ini, dan mungkin untuk ngetes level resistennya di 5.400 ya. Sama seperti BBRI dan juga BBCA ya, yang saat ini BBRI sih kalau nggak salah tutup di harga 4.340, 4.350, resistennya BBRI itu di 4.350 ya. Kita harus antisipasinya adalah besok BBRI bisa nanjak lebih tinggi dan bertahan di atas 4.350 ya. Sama seperti BBCA, harusnya dia juga bisa tertahan di atas level resisten tersebut gitu. Jadi untuk ASI menurut saya yang kita bisa antisipasi adalah kalau misalkan kalian beli di level yang cukup rendah ini, mungkin ASI akan naik ya untuk ke level resistennya kembali di 5.425, itu sebagai target take profit kalian yang pertama ya. Bisa aja dia naik kembali lagi kalau dia ternyata benar-benar break resisten dan bertahan di atas resisten, berarti ini mengkonfirmasi divergence dari pergerakan MACD-nya dan kemungkinan besar akan berhenti turunnya ya, akan mengalami reversal dari pergerakan harga ASI. Oke, jadi untuk ASI sekian, dan selanjutnya saya akan bahas MFMI ya. Ini sesuai request, ada yang request Multifiling Mitra Indonesia ya. Oke, jadi untuk MFMI ini ya, jadi kalau dari pergerakan sebelumnya dari awal Februari sebenarnya MFMI ini sebenarnya harga naiknya sudah cukup lumayan ya. Kalau kita lihat di sini ya, overall dia udah naik hingga 21%, dan saat ini sih memang sedang mengalami koreksi ya. Nah, ini sebenarnya yang saya ingin kasih tahukan kaliannya dari pergerakan MFMI ini, sebenarnya ini sudah ada tanda-tanda bearish divergence dari pergerakan MFMI ya. Jadi saat harganya dia menyentuh level di sini ya, kita lihat sini ya, menyentuh level cukup tinggi, histogramnya pun di sini kita lihat di sekitar 5. Terus dia sempat koreksi sebentar, terus dia naik bahkan lebih tinggi lagi ya. Ini kita lihat bahwa garis MACD-nya justru melemah ya. Harga dia naik, tapi garis MACD-nya dia melemah, histogramnya pun juga melemah. Dan nggak hanya dari MACD, kita juga lihat di sini bahwa dari money flow index-nya dari awalnya dia di sekitar 88, terus dia menyentuh level yang lebih tinggi lagi, ini bahkan money flow index-nya 74 ya, jadi dia justru melemah. Nah, ini dari pergerakan MACD dan money flow index-nya, ini dua-duanya sudah menunjukkan bearish divergence dari pergerakan MFMI ya.
Jadi kalau menurut saya mungkin akan, dan kita juga lihat di sini harganya sudah jebol EMA 20 dan bahkan saat ini juga di bawah EMA 50. Kemungkinan besar uptrend channelnya mungkin sudah terpatahkan dan kemungkinan besar akan mengalami penurunan ya dari secara teknikal MFM ini ya. Nah, terus kita coba lihat dari pergerakan brokernya ya. Nah, jadi untuk dari pergerakan brokernya ini, kita lihat dari per day-nya nih ada ZP. Nah, ZP ini setahu saya juga adalah salah satu broker bandar ya. Jadi ini ZP ini dia jual, bahkan dia nggak beli sama sekali ya. Dia net sell sangat luar biasa. Terus ini ada MU jual luar biasa, KK jual luar biasa, AI jual luar biasa, dan YB. YB ini setahu saya juga broker bandar, dia juga melakukan net sell ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 broker yang melakukan net sell yang sangat luar biasa ya. Nah, sedangkan di bagian buyer ini ada 1, 2, 3. Ini pun juga kecil ya, 4. Jadi ya sekitar 4 lah. Jadi menurut saya ini cukup pincang ya yang beli dan juga yang melakukan jual. Dan yang melakukan beli pun ini kalau sepengetahuan saya ini tidak ada broker yang bandar ya, maksudnya broker bandar ya yang saya kenal. Ini KI saya kurang kenal, NI juga, XC dan DH. Nah, jadi kalau saya lihat ini ada broker bandar yang sudah melakukan net sell, bahkan YB dan ZP ya. Mungkin kalian juga baiknya melakukan take profit dulu atau exit terlebih dahulu ya. Nah, terus kita lihat dari one week-nya ya. Jadi kalau secara one week ini sebenarnya ZP ini melakukan net buy ya, dia dan net buy cukup besar. Tetapi kalau kita lihat dari pergerakan harganya ini secara satu minggu, dari beberapa minggu ya, jadi kita lihat ya bahwa harganya ini terus tertahan ya. Kita lihat sini dia naik dikit doang, terus dia sempat turun, terus dia naik turun nih, terus dia shadow-nya ini cukup panjang ya, jadi kayak pernah dibanting bentar, terus dia coba naik lagi ya. Jadi dengan lihat pergerakan broker seperti ini, kita lihat bahwa ZP dari minggu lalu sudah melakukan net buy, saat ini sudah melakukan jual ya. Jadi awalnya dia beli udah banyak, sekarang dia yang melakukan guyur ya. Nah, jadi kalau menurut saya baiknya kalian take profit juga ya. Soalnya kita lihat di sini dari per minggunya pun ini juga banyak yang melakukan net sell ya. Ada CC 1, terus ini ada LS dan juga CP ya. Jadi ada 3 broker yang melakukan net sell. Di sini ada 1, 2, 3. Tetapi ZP kan yang melakukan net buy, tapi ZP pun pada perharinya sudah melakukan penjualan ya. Jadi ini yang kita takutin, overall masih AZ dan juga MU yang masih melakukan net buy, tapi ini pun dengan volume yang cukup kecil dibandingkan dengan CC dan juga NI dan juga LS. Ya, jadi kalau menurut saya kayaknya MFM ini mungkin ada mungkin melemah ya kalau menurut saya ya, secara teknikal dan juga dari pergerakan brokernya ya. Oke, untuk yang terakhir saya akan bahas BVIC sesuai request juga. Nah, jadi di comment section kayak banyak yang cukup request ya. Jadi mungkin saya nggak bahas semuanya di video, mungkin soalnya videonya akan jadi sangat panjang. Jadi ntar saya akan balas secara chat aja ya untuk sisanya di bagian column section ya. Oke, jadi untuk BVIC ini kita pakai time frame per jam aja, soalnya ini sahamnya nih sempat dinaikkan tinggi, terus nih ARB berjilid-jilid ya, jadi kita pakai time frame yang cukup rendah aja ya. Nah, sebenarnya BVIC ini harganya ini benar-benar menurut saya di level support minernya dia ya. Sebentar. Nah, jadi ini awalnya dia kan sempat turun, terus dia coba naik lagi, tapi tertahannya kita lihat shadow-nya panjang, terus dia naik lagi, shadow-nya ketahan lagi, sempat naik terus tertahan lagi, jadi bisa dibilang ini seperti level resisten dan juga support minornya dia ya. Saat ini harganya pun pas di level supportnya ini ya. Nah, dan kita juga bisa lihat di sini sebenarnya ini money flow indexnya juga cukup di area oversold. Jadi harapannya sih mungkin ya secara teknikal BVIC ini bisa mengalami technical rebound ya, dari awalnya support di sini, terus money flow indexnya juga sangat oversold, kemungkinan akan mengalami technical rebound. Walaupun kalian harus ingat ya dan berwaspada bahwa pergerakan BVIC ini bahkan money flow indexnya pernah menyentuh level 0 ya. 0-nya cukup lama nih, berhari-hari, dan ini pun saat ini money flow indexnya masih di 14. Jadi bisa aja misalkan ternyata BVIC tembus level supportnya dan money flow indexnya justru terjun lebih dalam lagi hingga menyentuh level 0 ya. Itu yang kalian perlu waspada. Walaupun secara MACD kita lihat bahwa sudah ada perbaikan, ini sudah oversold dan juga menyentuh level support minornya, kemungkinan besar akan mengalami technical rebound ya.
Oke, terus kita lihat dari pergerakan bandarnya aja ya. Nah, jadi untuk pergerakan bandarnya dari BVIC ini, kita lihat bahwa di sini ya, ini ada MI yang melakukan net sell. Dan ini juga ada XC dan juga TP ya. Jadi overall ini ada 3 broker yang secara dominan melakukan jual ya. Nah, MI ini saya kenal sebagai salah satu broker bandar ya. Ini MI per hari ini sudah melakukan penjualan. Dan kita lihat di bagian pembeliannya ada 1, 2, dan 3 ya. Jadi overall imbang, tetapi ini saya hanya tahu DR ya. Ini DR ini juga setahu saya broker bandar ya. Nah, jadi overall per day-nya ini cukup imbang ya kan. Itu menurut saya ini BVIC kan pas di level supportnya ya. Kita lihat bahwa pergerakan brokernya pun juga cukup imbang. Kemungkinan besar akan mengalami technical rebound ya. Baru rebound ya. Soalnya ini menurut saya juga volumenya juga kurang terlalu banyak dan cukup risky ya, apalagi di saham yang sudah dinaikkan cukup pesat dan turunnya cukup dalam juga. Jadi kalau kalian yang entry pun ya kalian anggap ini sebagai trading ya. Jadi kalau misalkan ada technical rebound, kalian langsung melakukan take profit secepatnya ya kalau sudah mencapai target. Nah, terus kita lihat per minggunya nih. Dari per minggunya ini sebenarnya yang agak pincang ya, walaupun per day-nya ini DR melakukan net buy. Kita lihat bahwa di bagian per minggunya ini sebenarnya ada AK yang melakukan net buy, tetapi di bagian sell ini ada MI dan juga TS ya. Jadi ada 2 broker yang melakukan net sell, tetapi di bagian pembeli hanya 1 broker yang melakukan net buy. Jadi menurut saya secara minggu ini cukup pincang. MI pun dari minggu lalu berarti dia udah mulai jualannya dan hari ini pun juga melakukan penjualan. Jadi saran saya untuk BVIC kayaknya wait and see dulu ya. Kalau kalian yang udah punya ya mungkin kalian bisa antisipasi technical rebound. Kalau misalkan ternyata udah untung ya kalian take profit aja. Tetapi untuk kalian yang belum entry di BVIC kayaknya kalau menurut saya wait and see dulu ya. Soalnya cukup risky. Ini pasti level support sih emang ya. Dia bisa mengalami technical rebound tetapi MI pun sudah mulai menjual dan itu broker bandar yang saya ketahui. Jadi kalau saya saranin mungkin hindari dulu ya pergerakan dari BVIC ini. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.